Ya, pemirsa, hari ini di Arab Saudi telah memasuki tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan pelaksanaan puncak haji yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf akan berlangsung mulai masuknya waktu zuhur hingga selepas maghrib. Inilah Padang Arafah yang berjarak sekitar 19 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Di Padang Arafah inilah seluruh jemaah haji wajib berkumpul di tanggal 9 Zulhijjah untuk menunaikan wukuf yang merupakan syarat utama ibadah haji. Hal tersebut yang membuat haji identik dengan wukuf di Arafah. Ritual wukuf di Arafah berawal pada tanggal 9 Zulhijjah pada saat tergelincirnya matahari atau waktu zuhur. Inilah waktu yang sangat ditunggu-tunggu setiap insan yang berhaji di Tanah Suci. Selama wukuf, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyelenggarakan khutbah wukuf dan sholat berjamaah di tenda utama maupun di setiap tenda jemaah yang dilaksanakan oleh para pembimbing ibadah. Setelah khutbah wukuf dilaksanakan sholat berjemaah, jamak, qashar, duhur, dan asar. Dilanjutkan zikir dan doa wukuf. Prosesi wukuf di Arafah menjadi krusial dalam rangkaian ibadah haji. Apabila jemaah gagal berada di Arafah pada 9 Zulhijjah karena alasan apapun, maka ia gagal berhaji tahun ini. Karenanya jemaah yang sakit parah sekalipun akan diupayakan untuk tetap berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, meskipun berada di ambulans dan hanya sesaat saja dalam kurun waktu wukuf, yaitu sejak zuhur hingga selepas maghrib. Untuk tahun ini, PPIH memfasilitasi 240 jemaah haji lansia dan disabilitas untuk menjalani safari wukuf. Mereka adalah jemaah lansia atau difabel yang memiliki keterbatasan dalam pergerakan hingga tidak bisa melakukan apa-apa atau memiliki keterbatasan kemampuan fisik berat. Jemaah haji yang disafari wukufkan diberangkatkan tanggal 27 Juni 2023 atau 9 Zulhijjah 1444 Hijriah, mulai jam 11 waktu Arab Saudi, menuju Arafah dengan 6 bus. Ada 54 petugas yang mengawal rombongan jemaah sakit lansia atau difabel tersebut. KKHI juga menyiagakan 2 ambulans. Ada lebih dari 2,6 juta jemaah dari seluruh dunia yang berkumpul di Arafah tahun ini. Lebih dari 200.000 diantaranya adalah jemaah asal Indonesia. Selesai melakukan wukuf, jemaah akan bergerak ke Musdalifah. Di sini mereka akan melakukan mabit atau berhenti sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke Tanah Mina. Mabit di Musdalifah dilakukan jemaah pada malam 9 Zulhijjah hingga lewat tengah malam masuk tanggal 10 Zulhijjah atau hari Idul Adha. Dari Musdalifah, jemaah haji Indonesia akan dibawa ke tenda-tenda yang telah disediakan di Mina. Mereka akan menginap 3 hingga 4 hari di Mina untuk melakukan ibadah lempar jumroh. Untuk lempar jumroh, jemaah akan pulang pergi dari tenda ke Jamarot, tempat pelaksanaan ibadah lempar jumroh. Jaraknya cukup jauh, sehingga di fase inilah dibutuhkan stamina prima. Tapi bagi mereka yang berhalangan, lempar jumroh boleh diwakilkan. Usai melakukan lempar jumroh di tanggal 10, 11, dan 12 Zulhijjah, jemaah sudah bisa meninggalkan Mina, bergerak ke Masjidil Haram di Mekah. Di Masjidil Haram, jemaah melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tidak bisa diwakilkan. Usai tawaf ifadah, maka selesailah rangkaian ibadah haji. Jemaah tinggal menunggu jadwal penerbangan pulang ke tanah air, dan sebelum meninggalkan Mekah, mereka melakukan tawaf perpisahan.